Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan kita percaya bahwa sejauh ini pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sudah sungguh nyata, sekalipun mungkin kita melewati hari-hari yang tidak seperti yang kita bayangkan, tapi kita tetap harus percaya bahwa sampai hari ini kita ada itu karena kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Saya ingin membawa kita semua masuk pada sebuah peristiwa yang sudah sangat terkenal ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ada dialog yang unik di antara Yesus dan salah satu murid yang pada siang ini ingin saya bahas secara singkat. Baik, tema yang saya ambil adalah Dia mengerti. Bapak Ibu, mari kita lihat dan kita buka dalam Yohanes 13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Sekali lagi Yohanes 13 ayat 6 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Bapak Ibu, ini pembicaraan antara Yesus dan muridnya yaitu Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat beberapa hal, baik kelebihan dan kekurangan dari murid yang satu ini. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, semua yang lain tidak ada pertanyaan. Semua yang lain ngikut apa yang saat itu Yesus lakukan, walaupun mungkin dalam hati mereka ada pertanyaan. Tetapi kita melihat sosok yang satu ini, begitu Yesus akan melakukan itu, dia langsung nanya begitu ya dalam ayat yang ke-6. Maka sampailah Yesus sampailah ia kepada Simon Petrus. Artinya ketika sampai kepada dia, barulah pertanyaan itu muncul begitu kan. Nah, dikatakan di sana tadi sudah kita baca, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Dan kemudian Yesus menjawab, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi satu kali kelak engkau akan mengerti. Bapak Ibu, memang bukan hal yang lumrah yang biasa dilakukan begitu ya dalam kehidupan mereka, dan juga tentunya kita ada hal yang mungkin rasanya sungkan dan lain sebagainya. Maka sebenarnya memang nggak salah sih Petrus nanya gitu, karena kaki kan kotor, tapi kok tiba-tiba Yesus sebagai guru, sebagai orang yang selama ini mungkin menjadi panutan buat Petrus gitu ya. Tidak mungkin, memang pasti jadi panutannya Petrus dalam pelayanan dan pengikutannya selama 3,5 tahun. Kok tiba-tiba melakukan hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Petrus. Nah, mari kita melihat kelebihan murid yang satu ini. Yang pertama Bapak Ibu, ia dikenal sebagai murid yang istimewa. Bagaimana tidak istimewa Bapak Ibu Saudara? Dia adalah salah satu murid pertama Yesus yang dijadikan pemimpin, diberi nama khusus oleh Yesus, karena nama sebelumnya bukan itu. Nama yang dulu dia namanya sendiri adalah Simon, dan kemudian ketika dia menjadi murid Yesus, dia diganti namanya menjadi Petrus, yang berarti batu karang yang teguh. Sehingga ia banyak diberi kepercayaan untuk melanjutkan banyak karya pengutusannya bukan pada periode setelah itu. Nah, maka dia adalah salah satu murid yang dikenal sebagai murid yang istimewa. Karena kita sering melihat bagaimana kedekatan Yesus dan Petrus, dan juga dialog-dialog atau banyak hal yang Petrus bisa sampaikan kepada Tuhan dibanding murid-murid yang lain. Kemudian yang kedua, ia juga dikenal sebagai murid yang vokal. Dia adalah murid yang berani, dia adalah murid yang berapi-api dan juga sangat sayang atau sangat mencintai Yesus begitu. Maka kemudian kalau boleh saya bilang, inilah kelebihan-kelebihan dia sebagai seorang murid, salah satu murid dari 12 murid yang lain yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dia sekali lagi murid yang istimewa, dia murid yang vokal, yang berani, yang berapi-api dan sangat sayang tentunya kepada Yesus, sang guru yang diteladaninya itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kelebihan, rasanya tidak fair kalau kita juga tidak bicara tentang kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Mari kita juga melihat kekurangan apa yang dimiliki Petrus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Petrus juga pernah disebutkan beberapa kali mengalami rasa takut, rasa frustasi dan juga keraguan-raguan. Contoh nyata adalah ketika dia menyangkal akan Yesus. Kisah penyangkalan Petrus itu sudah jadi bukti nyata bagaimana dia adalah orang yang gampang frustasi di tengah situasi yang pelik dan mendesak, di situasi-situasi yang
menuntut dia harus melakukan keputusan sesuatu dengan cepat. Dia termasuk orang yang gampang frustasi dan juga ragu-ragu. Maka nggak heran ketika ditanya oleh banyak orang, bukankah engkau seperti bagian daripada orang yang sedang menghadapi siksaan itu? Yesus waktu itu ketika sebelum disalib, Petrus langsung dengan segera, karena dia spontan memang orangnya, dia bilang saya tidak kenal. Bahkan dia menyangkal pada akhirnya, bukan kita tahu peristiwa itu. Nah, itulah kekurangan yang dimiliki oleh seorang yang bernama Petrus. Berikutnya apa? Ada banyak atau beberapa pertanyaan-pertanyaan kritis kepada Yesus ketika dia tidak memahami ajaran atau perbuatan Tuhan yang ada, yang bisa kita baca dalam kitab kita, dalam Injil. Dan hari ini kita melihat itu sebuah salah satu pertanyaan dari beberapa pertanyaan kritis yang dilontarkan Petrus kepada Yesus. Tuhan, engkau akan membasuh kakiku juga, kira-kira begitu gampangnya. Dan kemudian Yesus segera menjawab, engkau tidak tahu apa artinya, tapi satu kali kelak engkau mengerti. Nah, Bapak Ibu, ini kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Petrus di tengah kelebihan dia sebagai seorang yang istimewa, orang yang vokal, berapi-api, orang yang penuh dengan antusias dan lain sebagainya, dan juga mencintai Yesus begitu rupa. Tapi dia juga punya kekurangan-kekurangan yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Dia juga seorang murid yang bisa merasa begitu takut, frustasi, dan juga mempunyai keraguan-raguan yang cukup besar. Berbicara tentang kelebihan, berbicara tentang kekurangan Petrus, tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak kemudian Yesus tidak kemudian menganggap Petrus tidak lagi menjadi orang yang patut menjadi muridnya, tapi Yesus memahami, sekali lagi dia mengerti apa yang ada pada diri Petrus. Di tengah kekurangan dan kelebihannya, Tuhan tetap mengerti siapa dia. Maka kemudian kita bisa melihat bahwa di sisi lain Tuhan juga tetap mengasihi Petrus apa adanya di tengah kelebihan dan kekurangan dia. Maka kemudian Petrus tetap menjadi yang istimewa, sekalipun istimewa tidak berarti luput dari kesalahan. Tapi bila kita belajar juga seperti Petrus, membiarkan Tuhan tetap bekerja bukan dalam diri Petrus. Dia tahu dia sudah gagal dalam beberapa kelemahan, sampai kemudian kita bisa melihat dia menyangkal Yesus, dan kemudian itu sebuah tindakan yang fatal sebetulnya. Tapi kasih dan cinta Tuhan, Tuhan mengerti betul siapa Petrus. Maka sekalipun dia istimewa, tidak mengurangi keistimewaan Petrus sebagai seorang murid, maka Tuhan tetap mengizinkan Petrus mengalami kasih sayang Tuhan. Maka itu tinggal nunggu respon, dan kita tahu Petrus meresponi itu dengan baik, membiarkan Tuhan kembali bekerja di dalam hidupnya, sehingga seperti yang dikisahkan pada peristiwa Yesus membasuh kaki muridnya, kesalahan demi kesalahan itu mampu untuk dihapus oleh Tuhan. Yesus mau menekankan sebetulnya bicara tentang pembasuhan itu saat itu juga adalah bicara soal pengampunan dan pengertian Tuhan yang begitu dalam kepada seluruh murid-muridnya sebagai orang-orang biasa, manusia biasa yang juga tidak luput dari banyaknya kesalahan dan kegagalan. Tapi Tuhan tetap mengerti dan mengasihi. Maka Tuhan tetap membiarkan kasih itu berlaku atas hidup Petrus sekalipun kegagalan pernah menghampiri dia. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara, sekalipun berapa banyak kali saya dan Bapak Ibu Saudara dalam ikut Tuhan ini gagal, jatuh kembali, tapi toh kasih sayang Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kita, dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Maka responnya adalah yang perlu kita beri kepada Tuhan seperti kepada Petrus, membiarkan kembali kasih Tuhan memenuhi kita, sehingga kemudian kita bisa kembali bangkit dari segala kegagalan yang pernah kita buat dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Maka seperti Petrus, kita menyadari betul bahwa Tuhan juga mengerti siapa kita. Tuhan mengerti siapa Petrus, maka Tuhan juga mengerti siapa saya dan siapa Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak kelebihan Bapak Ibu Saudara dan saya, dan seberapa banyak pula kekurangan yang kita miliki, Dia mengerti. Dia tidak pernah meninggalkan, dan Dia tidak pernah merasa bahwa ketika kita gagal kemudian Tuhan merasa kecewa dan kemudian Tuhan
gak lagi memberikan cinta dan kasih sayangnya. Dia tetap memberikan kasih sayangnya kepada setiap kita. Tinggal responnya kembali kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika gagal, kita harus berbuat apa? Datang kembali kepada Tuhan, maka kasih-Nya akan mengalir kembali dalam hidup kita. Di tengah rasa frustasi, keraguan, ketakutan, keraguan seperti yang pernah dihadapi Petrus, di tengah kegagalan yang sering kali mungkin mampir dalam hidup kita, yang juga Petrus pernah alami, mari kembali kita datang kepada kasih-Nya, dan kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kasih itu. Sekalipun apapun keadaan kita hari ini, mari datang kembali. Dia Allah yang mengerti, Dia Tuhan yang sangat mengerti. Bapak Ibu, ada sebuah video klip yang kita bisa lihat siang hari ini. Kiranya ini juga boleh menjadi inspirasi perenungan tersendiri buat kita. Di tengah segala hal, sekali lagi, kelemahan yang kita punya, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang sangat memahami. 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 you.
Terima kasih kiranya kita kepada Tuhan kita yang luar biasa itu. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, Dia mengerti. Mari kita tundukkan kepala, Dia memahami segala apa yang ada pada kita hari ini. Di tengah kelebihan dan kekurangan kita, di tengah keberhasilan dan kegagalan hidup kita, Dia tetap Allah yang mengerti. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan baik sudah menolong kami memahami kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Bapak, biarlah kami belajar seperti Petrus untuk kami paham betul bahwa siapapun kami tidak lepas daripada kegagalan dalam hidup kami dalam mengiring Tuhan. Mungkin kami pernah mengalami kegagalan-kegagalan dan kemudian kami merasa Tuhan, kami tidak layak menghampiri Tuhan kembali. Tapi kami belajar dari Petrus ketika dia gagal, dia tetap datang kembali kepada Tuhan, mohon ampun, mohon belas kasih Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, ketika Engkau hadir dalam hidup kami, kami tahu bahwa Engkau senantiasa hadir. Apapun bentuk kegagalan, kesalahan yang pernah kami buat, Engkau tetap bersedia mengasihi kami, membasuh kembali kaki kami dengan penuh kasih sayang, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka kembali. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berubah. Biarlah kami boleh meresponi setiap kasih Tuhan itu dengan baik, sehingga kami tidak tinggalkan Tuhan karena kegagalan itu, tapi dengan kegagalan kami belajar kembali dan kami mendekat kepada Tuhan untuk Tuhan boleh tuntun langkah hidup kami kembali, supaya kami boleh menemui keberhasilan sesuai yang Tuhan mau. Karena kami tahu pengikutan kami kepada Tuhan itu tidak mudah, tapi kami punya kasih sayang Tuhan yang membuat kami percaya bahwa pembelaan dan kasih sayang Tuhan itu tetap ada pada setiap kami. Terima kasih, apapun bentuk kelemahan kami siang hari ini, mari kiranya Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.